Bali kaya alat musik tradisional warisan leluhur, salah satunya suling. Suling Bali tak sekedar bambu yang dilubangi kemudian disuarakan, namun suling Bali sesungguhnya memiliki filosofi tinggi. Nilai-nilai filosofi itu penting dimaknai dan dilestarikan. Salah satu seniman Bali yang menekuni pembuatan suling Bali dan piawai memainkannya adalah Wayan Karte, yang akrab dipanggil Wayan Kover. Pria kelahiran Banjar Pengosekan, Desa Mas Ubud, Gianyar, 4 Maret 77 ini mencoba membuat metode pembelajaran suling agar generasi muda Bali mudah belajar alat musik dari bambu ini. Melalui Sanggar Suling Semeton Nike Manu yang didirikan, Wayan Karte berupaya melestarikan suling Bali. Pemirsa, bagaimana awal mula Wayan Karte tertarik pada suling Bali dan bagaimana pemahaman suami Gusti Putu Switi dan ayah Niputu Novsa Badi dan ayah Niputu Novsa Dewi ini tentang filosofi suling Bali? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Lahir di lingkungan wilayah seni, Wayan Karte memang sudah dari sejak kecil senang dengan alat musik yang terbuat dari bambu. Darah seninya mengalir dari sang ayah Wayan Gandre yang pelukis gaya pengosekan dan juga pemain gamelan. Sepupunya Nyomandayo juga pelaku seni di bidang kerawitan. Nyomandayolah yang mendekatkan Wayan Karte pada seni kerawitan Bali. Sebab menginjak usia SMP, Karte suka minum minuman keras. Awalnya Karte diajarkan bermain gender wayang, namun ia sulit menguasainya. Demikian juga ketika diajarkan gamelan rindik, lagi-lagi Karte kurang mampu memainkannya. Nah, ketika sepupunya memutar kaset kesenian genjek yang ada suara suling, Karte justru tertarik. Dari situlah ia ingin belajar lebih jauh tentang suling. Terlebih kemudian sepupunya mendapat pesanan dari Cafe Lotus untuk bermain rindik yang dilengkapi dengan suling. Karte mau tidak mau harus bisa bermain suling. Mendapat upah yang cukup lumayan dari bermain suling membuat Karte lebih termotivasi mendalami suling. Awal dari menjelang saya SMP, saya mulai punya hobi minum minuman keras. Nah, dari situ ada kakak Misan, Nyomandayuh namanya. Prihatin melihat keadaan saya seperti itu dan lalu beliau mengajak saya belajar bermain gamelan Bali. Setelah diajak bermain gamelan Bali, pertama yang saya diajarkan saya adalah bermain gender, tapi sama sekali tidak bisa masuk dalam pikiran saya. Setelah itu beliau mengajarkan saya bermain rindik dan sama sekali juga tidak bisa saya lakukan itu karena saking capek dia mengajar berlama waktu ini. Sambil rileks kakak misal saya kontak tip dia. Waktu itu yang ada di tip itu adalah genjekan jasrinya, genjekan jasri budaya Karangasem mereka. Dari sana dia mendengar ada orang bernyanyi dan berisi bermain suling. Di sanalah dia yang tertarik dan bertanya sama kakak saya itu, musik apa ini beli? Saya bilang begitu dan dia menjawab ini adalah genjekan tradisi Karangasem, budaya orang mabuk bermain suling. Dari sanalah saya menjadi tertarik karena pikiran saya saat itu, berarti kita bisa minum dan bisa bermain suling seperti itu. Nah, setelah itu berlanjut ceritanya, berlanjut terus, senang bermain dan pada suatu ketika ada order. Kakak misal saya itu ada order untuk bermain rindik di Cafe Lotus dan waktu itu harus berisi orang bermain suling. Setelah begitu kan dengan terpaksa saya harus belajar itu jadinya. 3 hari belajar tentang bermain suling untuk rindik dan bisa pentas di Cafe Lotus. Pada waktu itu pentasnya 3 jam, dapat honor 7.500 seperti itu. Lama dan kan dapat uang, saya lebih suka jadinya melakukan itu karena saya pikir nanti kalau dapat gaji saya bisa minum dan bermain suling terus begitu. Tapi berlanjut situasi berbicara lain jadi.
Ada peristiwa unik dan kemudian menjadi pemantik bagi Wayan Karte lebih jengah mempelajari suling Bali ketika ngayah nyuling di Pura Batu Karu Ubud. Saat ia menampilkan kemampuannya bermain suling, tiba-tiba muncul orang tua sembari berkata kasar dan mengejek. Mental Karte betul-betul down, bahkan ia sempat ingin berhenti bermain suling. Namun setiap akan berhenti nyuling, kata-kata itu terdengar lagi di telinganya. Ia pun merenung kemudian menangkap pesan bahwa kalau tidak ada sesuatu yang penting dalam suling, tak mungkin seseorang tega berkata demikian. Kisah unik itu pun disampaikan kepada sepupunya. Kemudian Karte disarankan meningkatkan kemampuan nyuling dengan berguru kepada ahli suling. Akhirnya ia mendatangi Mangku Regeg dari Abianang ke Kaje, kemudian beli sadre yang tukang suling dari Pinde, dan sebagainya untuk mengasah talentanya. Dari situlah timbul pemikiran ia harus bisa melestarikan suling Bali. Salah satu caranya dengan membuat metode belajar suling agar mudah mentransfer teknik atau cara memainkan suling ke orang lain. Karena sudah sering bermain suling untuk rinde, ada orang yang meminta untuk ngayah di Pura Batu Karu di Ubud. Itu bermain untuk orang menggeguntang. Nah di sanalah pas waktu pertama bermain Prabu pembukaannya bisa dibilang lancar. Setelah ada pemapah lagu Pupuh Sinom, datanglah orang tua dari banyak orang penonton itu duduk di depan saya. Terus memperhatikan saya bermain suling. Karena saya sudah merasa sering bermain suling, saya sangat menunjukkan sekali saya bisa, ego lah istilahnya, bisa dibilang itu. Tapi pada akhirnya itu orang tua yang duduk di depan saya Nika bilangnya begini, bahasanya sedikit kasar, dia bilang begini, tukang suling sakit gede becine, kalau embes yang kena bencana apa pula sih bantu, cuma begitulah kata orang tua itu. Habis bilang begitu dia pergi dan sampai sekarang pun Tiang tidak pernah lihat orang itu lagi. Nah dari sanalah Tiang berpikir ada istilah perasaan untuk tidak melanjutkan itu lagi. Tapi setiap Tiang ingin istilahnya tidak ingin melanjutkan itu, bicara bapak itu terus tidak terngiang sepertinya, terus kedengaran di telinga saya begitu. Dan berlarut itu mungkin lebih dari 3 minggu saya terus merasa begitu. Bisa dibilang trauma dengan kata-kata orang itu, tapi setiap saat yang ingin berhenti melakukan bermain suling, suara itu terus kedengaran di telinga saya. Nah, karena tidak tahan saya dengan seperti itu, Tiang cari beli bisa ante lagi dan berceritalah itu tentang itu. Nah, habis itu karena ada kejadiannya begitu dan saya pun berpikir pasti ada suatu hal yang penting dalam suling ini. Kalau tidak ada yang penting, tidak mungkin ada orang yang istilahnya bahasa Balinya juari orang kentan ngerausan kentan gitu. Dan limisan dia pun semangat untuk mengajar Tiang bermain suling, lebih belajar bermain suling lagi supaya bisa tahu lebih lanjut bermain suling. Nah, karena kemampuan limisan saya hanya bisa bermain untuk suling rinde saja, dan akhirnya beliaulah menyarankan Tiang supaya belajar sama Bapak Mangku Regeg yang dari Abianangko. Nah, seperti itu terus berlanjut belajar sampai ke beli sadro dan sampai ke Bulele yang pernah belajar. Dari sana Tiang mengamati, timbul pikirnya untuk kita harus bisa melestarikan suling Bali gitu. Kalau tidak mungkin akan suling Bali itu bisa lestari. Menurut lulusan SMSR Ubud ini ada nilai filosofi tinggi dalam suling Bali. Dalam Geguritan Sri Sedana diceritakan bahwa Dewi Sri sedih setelah ditinggal Sang Hyang Sri Sedana. Untuk menghilangkan kesedihan itu, Dewi Sri melubangi bambu yang dikenal dengan sunari. Suara sunari itulah yang mampu membuatnya senang. Dalam konteks ini, pembuatan suling Bali rupanya terinspirasi dari sunari. Dalam lontar Aji Gurnita disebutkan sumber dari semua nada gamelan adalah suling. Karena itu menurutnya suling bersifat spesifik dan bukan mengiringi gamelan.
Suling juga alat musik berusia tua sebelum pengerawit mengenal besi dan kerawang dijadikan bilah gamelan. Mulai tiang memperdalam belajar mensuling lebih seringlah tiang memimpi tentang Dewi Sri. Terus Dewi Sri artinya hampir setiap minggu tiang bermimpi seperti itu. Semakin penasaran lah tiang. Nah, begitu. Sampai tiang mimpi membikin patung Sangyang Manu. Tiang bikin dengan gambar, dan gambar itu pun dicuri oleh orang. Karena dicuri, tiang kan punya keinginan untuk membuat patungnya, ketemu sama Pak Tamo namanya, dan dia pun membikinkan patung itu. Dari sana tiang dikasih tahu sebenarnya ini ada di Gaguret Sri Sedana. Dia bilang di sanalah tiang lebih ketemu bahwa suling itu tidak hanya sebatas bambu yang dilobang. Karena di dalam Gaguret Sri Sedana diceritakan sekali pada waktu Dewi Sri bersedih ditinggal oleh Sangyang Sedana nika, beliau nika melobang bambu untuk menghibur dirinya sendiri yang dikasih nama Sunari. Dari mendengar Sunari nika, beliau merasa senang dan akhirnya bisa ketemu jawaban kehilangannya Sangyang Sedana nika. Yang di kentanya kan kena deman nika, yang di bahasa Kawi nika kan suling sebenarnya nika rat kaitnya. Dan Sunari nika terbukti sekali Sunari nika terbuat dari bambu saking mangkin pun yang makarya utama kan ngangge Sunari. Sunari nika kontennya kan su nika baik, nari nika munyi yang baik, pasti akan membuat kena hendak luung. Berarti kena luung nika ben suling, maka yang sangat meyakin sekali bahwa suling nika adalah sangat dan spesifik, tidak hanya sebatas bambu yang dilobang. Dan satu dalam Lontar Arji Guru Nito nika juga dibilang sumber dari semua nada gamelan nika adalah suling nika. Pun kenten dalam hubungnya kan gamelan kan sudah dipastikan nika di dalam Aji Gunito nika sumber semua nada adalah suling. Makanya konteks suling dalam gamelan Bali itu adalah konsep purusa dan perdana. Dan juga kalau dibilang dari kelahiran kelahiran suling yang pasti terbuat dari bambu nika kan, yang karena raga di Bali ngerawasan bambu nika tieng gesang geni nika Brahma nika kan leluhur memang yang melahirkan. Dan dari sana pun tiang juga menemukan dan punya lontar patut sulingnya. Makanya tiang meyakin bahwa suling itu adalah sifatnya individu, tidak sebagai pengiring gamelan. Tidak sebagai pengiring gamelan karena penapi di dalam lontar suling itu selalu dia menggunakan sikut anggau yang dimakan suling, tidak berpatokan pada menyin gamelan. Sedangkan di suling itu pun di suling yang dibilang bahwa ada suling pegong, berarti sumber dari nada itu gong itu adalah dari suling nika. Wayan Karte tercatat sudah membuat suling sejak 22 tahun lalu. Agar bisa disebut tukang suling, ia harus bisa membuat suling. Sebab jika hanya bisa memainkan suling, seseorang disebut juru suling. Dengan memiliki kemampuan membuat suling dan mampu memainkannya dengan baik, serta memiliki metode pembelajaran, Karte berharap bisa melestarikan suling Bali. Melalui Sanggar Suling Semeton Nikemanu yang didirikan tahun 2017, Wayan Karte berharap suling Bali makin lestari. Dan generasi muda Bali makin banyak yang tertarik pada suling sehingga terjadi regenerasi. Dan kalau tidak salah sekitar 22 tahun yang lalu ampun yang biasa makan suling, itu pun karena tuntut dari guru ya. Supaya dibilang tukang, guru dia bilang begitu, harus bisa membuat suling. Kalau cuma bisa meniup itu juru suling namanya, tidak tukang suling gitu. Itu dibilang. Nah dari sana pun dia mau belajar, lebih belajar. Dan saya juga berpikir nanti seandainya kalau saya bisa melestarikan suling Bali,
siapa tahu ada orang mau belajar supaya tidak sampai beli suling. Saya nanti saya bisa membikinkannya gitu sebenarnya orientasi pikiran dia dari awal pertama artinya. Itu. Dan kemampuan itu juga harus dimiliki oleh nah bisa di dengan anak-anak didik dia. Tapi pasti nih Pak, kalau belajar sama tiang orang anak didik dia pasti sudah bisa bikin suling dan bisa mengajar orang. Peraturan belajar Ricky pun harus punya generasi paling sedikit tidaknya nanti anaknya harus suka bermain suling. Belajar pertama membuat suling dike sama mangkuregeg di Banjar Kaja. Tapi untuk lebih belajar tentang sikut pembikinan dah suling nike sarang di Sadra dan Pinau. Cerita terjadinya sanggar nike begini. Pertama kan wenten anak belajar bermain suling Ricky, artinya dari awal-awal yang mengajar orang. Dan dari banyak yang belajar nike lah punya keinginan untuk mengumpul dia dumun. Dan satu memang tiang punya tujuan untuk bikin sanggar khusus suling, tapi belum artinya tiang belum mengungkap keinginan dia anak-anak nikah pun punya pikir untuk kita dan berkumpul dan tiang langsung wadah Ricky. Nah mumpung punya pikiran suling ngiring sarang-sarang lestarian suling Bali pangdang kadang demen dan Ricky dumun anggota sanggar Ricky sarang siau kan sebenarnya. Setiap purnamo ke pesakit hampir nyuling ngajak siau kan. Dan sambil ngalen-ngalen adan nikah ini ben dijaya dan pura anak orang bicara di Batur ada selah timpal-timpalnya mereka ajak nyuling kan. Dan akhirnya dari perjalanan itu lahirlah awal nama itu sebenarnya Nikaman. Menurutnya bambu apa saja bisa dipakai suling, namun untuk kepentingan tampilan dalam konteks komersial, suling amat bagus dan menarik dibuat dari bambu jajang tulang dan jajang talo. Dalam proses pembuatan suling, Karte pun banyak mendapat sentuhan teknik mengawetkan material dari pemain suling asal Jerman. Ia juga mendapatkan teknik penyelarasan nada dengan menggunakan alat tertentu dari seniman Jepang. Selain generasi muda Bali, Karte sering mengajar orang asing belajar juling. Bahkan sebelum COVID-19, setiap bulan Maret ia memberi workshop suling di salah satu lembaga pendidikan di Ubud. Selain pentas di Bali, Karte juga tercatat sempat pentas di Amerika tahun 2010 bersama Sanggar Cudamadi. Ia berharap suling Bali tetap lestari dan filosofinya digali lebih mendalam lagi. Yang dari pegang bambu kan ini nyak kalau ini dan terkadang dianggap dan mungkin tanya munyi mungkin karena nasib bambu ini kan luwung dan dene kan dan hal-hal yang lain ini kan sulit untuk dibilang, tapi pastinya yang membuat suling tiang itu tergantung mood karena tiang pilihnya bagi tiang membuat suling ini tidak suatu kerajinan. Dan yang kalau orang berpikir kerajinan kan dia harus bisa selesaikan dan tiang termidang gitu. Contoh seperti di belakang ini, kemudian tiang lantang-lantang ini pedalam tiang suling. Karena tiang meyakini tiang tidak sehebat bambu itu untuk tumbuh membuat ruas yang panjang. Maka lebih baik panjang kecuali nanti ada orang yang penting sekali. Kalian bersuling kene kalau pokoknya nggak penting bambu nikah itu nekade bang ya. Karena kan penilaian rasa dan penilaiannya beda jadinya. Karena satu yang juga punya pemikiran dan berdia ngene luwung bengai atene luwung ngurus anak bang deman aten karena otomatis kan bambu ini lebih dimuliakan dia. Biasanya pesanan nih. Tapi awal-awalnya Dumun memang sengaja untuk memasar kan gitu. Tapi makin pernah mesen-mesen Ricky. Dan plus dia juga punya rekan bisnis dari Amerika. Memang khusus artisnya ada suka mengkoleksi hasil karya dia. Tapi yang lah ide baru pasti orang ini yang ngirim asal ide baru ngirim ide baru. Nah bisa dibilang dia juga pengkoleksi suling seluruh dunia. Susanteng namanya dari Amerika, sebenarnya aslinya Jepang asalnya tapi menang di LA di Los Angeles. Sebelum COVID sebenarnya hampir
ada saja biasanya orang asing yang belajar, dan biasanya bulan Maret yang memberikan workshop suling biasanya juga di Bulut dan Bulut dan Ubud ya. Bulan Maret pasti setiap bulan Maret diundang untuk mengasih workshop niko dengan sekolah napi kan ada niko ngesap ya. Dan sebenarnya mungkin wenten tamu Jepang yang belajar tapi dia sakit. Ampun kontek udah memikirkan bidang dan mungkin kari proses untuk tapi dan bikin deal-dealan dengan orang California. Sebenarnya turis dan kan banyak orang asing yang juga berminat untuk melestarikan budaya raga sebenarnya. Anika tahun 2010 dia yang pernah ke Amerika ikut dengan Sanggar Sudomani. Dan ikut dengan Sanggar Pendo di Tabanan pernah ke Taman Ismail Marzuki yang di luar Bali ini ke. Sebenarnya kalau tiang mau yang tiang bilang orang Jepang ini ke sudah rencananya mengajak tiang ke Jepang tapi tiang ternyata nih ke. Dan sebelum bom Bali 1 ini ke sudah ada sebenarnya tiang sudah neken MOU untuk ke Jepang karena begitu dan urus kan. Sebagai anggota Sanggar Suling Semeton Nikemanu yang sudah bergabung sejak 2 tahun, Ngakan Nyoman Purnama Yoga mengaku tertarik belajar suling karena ingin mendalami lebih jauh mengenai alat musik dari bambu tersebut. Di mata Ngakan Purnama Yoga, Wayan Karte adalah guru yang baik. Selain dermawan, Wayan Karte merupakan sosok yang bijaksana. Wayan Karte juga sangat sabar dalam mengajar suling. Ngakan Purnama Yoga juga berharap suling Bali semakin berkembang dan lestari ke depan. Tiang menganggap beliau Niko sebagai guru Tiang. Kenapa? Karena beliau Niko sudah bisalah mengubah dari hidup Tiang, pikiran Tiang seperti Niko, tidak seperti dulu lagi. Dan sebelum Tiang kenal suling Niko pun pergaul Tiang di rumah sedikit agak ke kiri Niko arahnya genten. Sebelum Tiang kenal suling dan beliau Niko. Suling mengubah. Ya, dari Niko. Beliau juga mengingatkan Tiang napi Niko suling yang sebenarnya. Dari Niko Tiang tahu dari suling Niko. Ya Niko pun masalah pergaulan Tiang, cara pola hidup Tiang, gitu. Dari suling Niko Tiang tahu. Gitu. Jadi seperti apa sosok Pak Wayan di mata sosok beliau Niko di mata Tiang, selain dermawan dan bijaksananya beliau sangat baik bagi saya. Dan dalam mengajar suling ya dibagi Tiang dan beliau sangat sabar sekali mengajar Tiang sampai Tiang bisa. Dan ya harapan Tiang semoga suling Bali niki semakin berkembang lah di mata dunia dan semakin terlihat. Apalagi suling Bali niki kan seni dan budaya kita di Bali. Hal senada disampaikan anggota Sanggar Nyoman Yuse. Selama bergabung di Sanggar Suling Semeton Nikemanu, ia merasa mulai memahami lebih banyak tentang suling yang diajarkan oleh Wayan Karte. Ia berharap sanggar ini makin berkembang ke depan dan generasi muda yang tertarik mendalami suling bisa belajar di sanggar ini. Dijang Riki masuk sanggar durung suwe aku kira langkung wonten 4 bulan nih kira langkung. Dijang pingin belajar suling satu kan tiang ini memang senang nemiran suling tur yang agar lebih pasti dijang metode panguning dijang napi niko carane suling taler dijang ingin taler melestarikan budaya suling Bali ke mancanegara gitu. Tar ling Bali sami semeton mangda senang taler belajar iki
sandukan iki tiang medue Bapak Wayan Karto Koper ragane sampun yang ditiang guru ditiang sampun suksemo dan tiang saler belajar iki sang ragane ditiang merasa banglo ditiang ring ragane sampun bicayang dekat dalar napi sane patut untuk melestarikan budaya Suling nih yen sadetiang merasa nih ragane memberitahu hal yang baik dan benar respon positif dari Suling dari dalam diri dan luar gitu. Modelnya yang di dalam ragaan membangkitkan aura Suling secara cakra Suling niko ragane ngisian midodo gitu. Talar punapi carane meniup Suling yang benar, mengatur napas dan berbagai cara niko sampun Di mata putrinya Niputu Novsa Dewi, ayahnya adalah sosok yang berwibawa, sekaligus berjuang secara sungguh-sungguh untuk keutamaan dan pelestarian Suling Bali. Mahasiswi UNUD ini berharap ke depan generasi muda Bali dan masyarakat Bali lebih memperhatikan Suling Bali dan mempelajarinya agar tetap lestari. Di mata tiang, Bapak Wayan Karto niko merupakan sosok yang berwibawa, sekaligus merupakan juga orang yang berjuang dengan sangat sungguh-sungguh terhadap pelestarian Suling Bali. Perjuangan beliau tidak hanya sekedar beliau memperjuangkan sampai seluruh bagian dari hidupnya untuk memperjuangkan keutamaan dan kelestarian Suling Bali. Harapan tiang ke depannya semoga anak-anak muda atau generasi muda dan khususnya untuk masyarakat Bali agar lebih memperhatikan Suling Bali dan betul-betul mempelajari bagaimana sebenarnya Suling itu agar tetap lestari ke depannya, karena kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Pemirsa, demikian upaya Wayan Karto memuliakan Suling Bali. Semoga Suling Bali makin ajak lestari.